Lintas RW 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Dijadli, Anda berada di Lintas RW 20. Selama ini banyak beredar berita-berita yang luar biasa. Semenjak pemilihan RW 20 ini sudah mendekati hari-hari H, ya kan, banyak kandidat-kandidat calon yang bakal mencalonkan diri. Karena berbagai macam berita yang beredar di lapangan, maka saya sangat-sangat penasaran, dan akhirnya pada hari ini, malam ini, saya sambangi calon RW, kandidat RW yang akan maju ke kontestan RW 20. Malam ini di rumah Bapak Suwanto sebagai kandidat yang akan mencalonkan diri. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf karena kedatangan saya ini setidaknya tidak memberi informasi kepada Bapak. Saya ujuk-ujuk datang kemari karena kepenasaran saya dengan beredarnya berita-berita yang berbagai macam, entahkah itu hoak ataukah itu hanya menghibur diri, apa itu sebenarnya saya kurang paham. Tapi setidaknya ini membuat saya gelisah. Mungkin warga semua gelisah. Makanya daripada kita mengandai-andai ataukah kita praduga tak bersalah ataupun kita menimbulkan berita hoak, maka dengan kesempatan ini saya langsung hadir ke rumah Bapak untuk mempertanyakan hal-hal yang memang beredar di Pesona Gading ini. Sebenarnya ini berita ini bukan sekedar di lintas kita ya, Pak. Saya baca di beberapa media massa, di media elektronik, bahkan di layar kaca pun nama Bapak Suwanto ini luar biasa sekali. Sebenarnya apa yang ada pada Bapak Suwanto ini juga, makanya itu yang membuat saya penasaran datang kemari. Begitu, Pak, maksud dan tujuan saya datang kemari. Terima kasih Bapak Kurnia Dijadli. Ini suatu kebanggaan bagi kami. Bapak bisa bersilaturahmi ke rumah kediaman kami, ke gubuk kami. Tapi ya begini adanya, Pak, karena emang Bapak datang tiba-tiba tidak pemberitahuan, dan kita juga baru saja pulang aktivitas kerja sebenarnya kan tadi jam 8 kan gitu. Oke, Pak, tadi Bapak mempertanyakan tentang beredarnya berita-berita hoak. Saya pribadi malah nggak tahu, Pak, berita hoak itu seperti apa. Ya kalau beritanya apa? Karena saya nggak tahu. Kan mungkin Bapak yang tahu. Ya Bapak sampaikan beritanya apa, hoaknya, berita baiknya apa, dan kami nanti akan jawab gitu, yang sesuai dengan kebenaran yang kami ambil dan kami jalankan gitu. Nah kalau Bapak mempertanyakan tentang berita hoak, lah saya juga nggak tahu gitu. Saya menjawab yang mana? Tolong sampaikan berita hoaknya seperti apa. Oh begini, Pak, berdasarkan berita-berita yang berseliweran ya, dari media massa, dari media WA dan segala macam media elektronik itu, ada beberapa yang mengganjal di hati termasuk saya dan masyarakat. Itu yang pertama, ini saya baca dan ada beberapa konfirmasi dari beberapa warga bahwasanya Pak Suwanto ini belum lama ini mencalonkan diri sebagai ketua RT di 02, yang notabene Pak Wanto ini dulu masih menjabat, tapi Pak Suwanto mencalon, kemudian Pak Suwanto ini dalam waktu baru 2 minggu sudah mencalonkan diri lagi sebagai kandidat RW. Nah, itu maksud Pak Suwanto ini sebenarnya apa? Tujuannya apa? Apa itu kehendak Pak Suwanto sendiri, ya kan? Atau memang ini ada pihak-pihak yang berkepentingan mendorong Pak Wanto ini untuk go. Jadi dengan naiknya Pak Wanto ini, golongan-golongan atau bagian-bagian dari masyarakat ini yang punya kepentingan bisa diwakili oleh Pak Suwanto. Terus apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Apa itu, Pak, permasalahannya? Jadi begini, Pak, kalau ini jadi masalah kepemimpinan wilayah RT ya. Saya jawab, boleh saya cerita sebentar. Jadi saya sebenarnya dari hati kecil saya dan dalam pikiran saya itu tidak pernah terbenam atau terpikirkan untuk menjadi ketua RT. Itu tidak pernah, Pak, itu saya. Di 2018 itu waktu itu ada rapat warga atau forum warga. Kalau saya bilang rapat warga, forum warga sampai. Waktu itu ada rapat warga, saat itu Pak RT-nya Pak Heri, dan rapat warga itu di depan masjid atau depan pos RT 02 itu, bahwa masa bakti Pak Heri itu sudah mau habis dan harus dibuka lagi untuk pencalonan RT.
Dan waktu itu ada yang minta aklamasi dan saya sendiri menyampaikan pendapat lebih baik dilaksanakan secara pemilihan langsung biar demokrasi. Nah akhirnya selesailah Pak, akhirnya dibukalah untuk demokrasi penjaringan. Nah tiba-tiba pagi-pagi itu jam 5 ada tamu saya masih habis sholat subuh, ada tamu di luar. Saya tanya ada apa Pak gitu. Mereka menceritakan perihal warga ingin mengusung saya menjadi ketua RT. Tapi saya jawab saya tidak mau Pak, karena saya belum bisa memimpin di wilayah dan gitu. Tapi karena mereka masih menunggu sampai jam 6, jam 7, jam 8, dan akhirnya istri saya mengambil putusan, ya sudahlah Pak, ambil aja Mak, apakah Ibu merestui? Ibu merestui, deh ya sudahlah. Kalau emang ini jalan saya untuk mencoba, ya sudah saya coba. Mudah-mudahan ini sebagai ladang amal ibadah saya, Mak, saya bilang gitu. Itu Pak Indra Sargado. Nah, perihal kemarin ada pemilihan RT lagi, saya bukan untuk Pak menjadi ingin berkuasa atau menjadi kekuasaan, tidak. Tapi ada keinginan dari masyarakat RT 02 supaya kami mencalonkan diri atau menjadi ketua RT lagi untuk 2 periode. Apa itu nggak ada calon yang lain Pak? Kalau harus Bapak mencalonkan diri lagi? Saya sampaikan waktu itu juga ada rapat warga, kalau tidak salah itu malam Senin, di harinya hari apa. Ada beberapa warga dan sempat terjadi ada sedikit argumentasi. Dan rata-rata yang datang di rapat itu sebenarnya memiliki pendapat atau menyampaikan pendapat supaya tidak ada pemilihan dan aklamasi aja. Aklamasi ya. Tetapi saya tidak mau dengan cara aklamasi karena saya harus berpikir. Saya pikir dan saya harus memberikan peluang kepada yang lain. Siapa tahu masih ada orang yang ingin juga beribadah lewat menjadi ketua RT Pak itu. Ternyata alhamdulillah ada juga. Nah, terjadilah kompetisi itu kalau nggak salah di tanggal 17 Oktober. Oh, 17 Oktober. Ya, kalau waktu pemilihan RT pertama saya itu tanggal 7 Oktober, yang kedua itu 17 Oktober. Oh, sama-sama di bulan di Oktober situ, ya. Saya juga tidak kampanye, saya diam. Dan saya tunjukkan bahwa kita sebagai kontestan yang baik. Dan saya selalu ngobrol dengan waktu itu Pak Sugiarno, dan saya tunjukkan dengan Pak Sugiarno bahwa kita berfungsi dengan baik. Ternyata hasilnya, alhamdulillah masyarakat memberikan percayaan saya lagi Pak. Jadi apa yang kau tanam adalah hari itu hasilnya. Jadi paham Pak ya? Paham. Apa yang kami tanam selama 3 tahun kemarin dan hasilnya kemarin juga itu. Jadi masyarakat masih percaya dengan saya, itulah tanamannya Pak. Iya, Bapak, bukan gitu ya? Saya yang paling baik, bukan saya yang paling benar, dan bukan saya yang paling prestasi. Yang berprestasi adalah masyarakat RT 02. Tapi terkait pencalon Bapak tadi langsung ke RW ini, permasalahannya apa Pak? Apa Bapak sudah nggak kerasan di RT langsung mau ke RW? Atau seandainya ada masyarakat yang mendorong Bapak harus dengan kepentingan mereka apa gimana? Sebenarnya gini Pak, saya pengen ketawa ngakak sebenarnya kalau Bapak tanya itu ya. Kan saya dari awal Pak hidup di sini, saya inginnya hidup yang normal aja, dan saya pengen menjadi imam keluarga saya aja sebenarnya. Tetapi emang saat itu saya sebenarnya dilema Pak. Pak Wanto naik RT lagi, kalau menang nanti naik RW lagi. Dan saya katakan saya kalau suruh ke RW nggak mau. Tetapi warga itu meminta, Pak tolong bantu kami, tolong bantu warga yang lain juga, karena Bapak bisa memberikan suatu pelayanan. Ya kami sangat Bapak hadir gitu. Maksudnya dari gimana? Bapak harus wajib menjalankan diri sebagai ketua RW. Dan begitu saya tidak langsung memberikan jawaban Pak, karena masyarakat juga banyak yang mendorong, banyak yang WA, banyak yang telepon, Pak kenapa jalan RT nggak ke RW? Aduh, nanti aja. Nah akhirnya kemarin muncul Pak, kami mencalonkan RW itu bukan karena kehendak sendiri, karena dorongan kuat dari masyarakat. Ada beberapa tokoh yang hadir ke saya, Pak naik gitu ya. Saya tidak bisa menolak Pak. Tapi kalau tentang golongan tertentu ini tadi, apakah ada yang memang memaksa Pak Wanto supaya naik dan kepentingan mereka itu terwakili sebenarnya? Kalau bicara golongan, maksudnya golongan gimana Pak? Apakah golongan ormas atau golongan yang gimana kan gitu? Saya juga bingung kalau golongan. Kalau golongan saya tidak ada. Alhamdulillah juga kalau organisasi tentang keislaman
Ya saya hanya sebagai seorang muslim dan saya juga ibadah yang ada di sini, dan saya juga mengakui bahwa di masjid kita itu ada Al-Muhib, dan juga mengakui DKM itu hanya ada satu. Kalau di sana ada yang ibadah, ya silakan di sana. Dan saya mau ibadah kemana, tapi yang jelas saya ya sholat di Al-Muhib. Dan jelas tidak ada dorongan dari golongan, Pak. Saya tidak mau menjadi ketua RT atau nanti ketua RW itu didorong oleh suatu golongan. Oh, gitu. Jadi Bapak posisinya netral ya? Netral. Siapa aja masuk begitu ya? Kita lahir di RW 20, Pak. Ya. Ya kan? Lahir di RW 20. Jadi ya kita tetap di RW 20. Bagaimana kita bisa menyatu menjadi satuan yang utuh? Oh, gitu ya. Nggak mungkin dong saya beda sana, beda sini, beda sana, beda sini. Secara organisasi, Pak. Iya, iya. Kalau dibilang kami muslim, tapi secara organisasi, Bapak ini orang apa sih? Saya nggak punya KTA-nya. Oh gitu ya. Tapi KTP saya muslim. Oh muslim ya. Iya. Gitu ya. Ini yang Enggak. lain gitu. Nggak, karena gini Pak, mungkin ada yang lihat, oh mungkin bajunya Pak Wanto modelnya gini, bajunya gini. Itu kan baju Pak. Oh gitu ya. Baju itu kan budaya. Budaya ya budaya. Ya kan? Saya pakai baju gini ke masjid, apakah dilarang? Tidak. Bapak pakai baju koko ke masjid tidak larang. Kan sama tujuannya sebenarnya untuk ibadah. Itu tadi Pak, manusia ada hubungan dengan manusianya, ada hubungan dengan Tuhannya. Kan gitu ya, kata Pak Ustadz itu kan. Oh itu tadi kalau terkait pencalonan Bapak sebagai RT ya bolehlah dengan argumentasi Bapak setidaknya kita bisa menilai bahwa memang Bapak maju ini atas aspirasi masyarakat dan bukan karena permintaan golongan tertentu dari kelas tertentu. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Suwanto yang konon beliau katanya akan mencalonkan diri sebagai Ketua RW 20 di Pesona Gading 2. Oke, tunggu saya Kurniadi Jetli di pertanyaan-pertanyaan berikutnya, di episode berikutnya. Tetap bersama Bang Wanto. Demikian Lintas RW 20. Terima kasih.